warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wardah Tita Utami, NIM 229635224. Di sini saya nggak sendiri untuk mewawancarai sistem IT dari sistem rumah sakit. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu... Halo, saya Malik Fajar dengan NIM 22963529. Oke, jadi kita sudah mengundang dua narasumber dari Rumah Sakit Bakti Medicare, ada Mas Andrian dan juga Mbak Zahra. Halo Pak, permisi. Ini dengan Bapak siapa? Andrian. Bapak Andrian ya? Gimana Pak kabarnya Bapak Andrian? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Di sini saya dengan rekan saya mau tanya-tanya tentang teknologi di Rumah Sakit Bakti Medika. Melihat perkembangan teknologi yang sekian maju di era sekarang, bahkan untuk instansi, lembaga, ataupun perusahaan-perusahaan itu telah menyediakan sistem teknologi informasi pada perusahaan mereka. Nah, untuk Rumah Sakit Bakti Medicare ini sendiri, bentuk sistem informasi berupa teknologi ini sudah ada atau belum? Sebenarnya kalau sistem informasi rumah sakit ini sudah ada dari awal rumah sakit berdiri ya. Rumah sakitnya berdiri pada tahun 2008. Jadi itu udah 14 tahun, mau jalan 15. Tapi ini kebetulan kami baru pembaharuan untuk sistem informasinya itu sejak tahun 2020. Ini untuk sistem informasi yang terbaru. Kita sudah jalan selama hampir 3 tahun lebih. Tapi kalau penggunaan IT-nya sendiri itu sudah dari awal rumah sakit berdiri, tapi kalau sistem informasi yang terbaru itu dari 2020. Di sini bisa nggak untuk Mbak Zahra atau Mas Andrian ini menjelaskan tentang sistem IT di rumah sakit ini ada apa aja ya? Jadi kalau sistem rumah sakit di sini itu kita intinya ada klasternya pengelompokan dari tipe rawatnya. Mungkin kalau yang kalian tahu kan di rumah sakit ada rawat jalan dan ada rawat inap. Jadi di sini kita mengkategorikan tuh ada yang untuk sistem rawat jalan dan ada yang untuk rawat inap. Nah, di sananya di dalamnya itu masih banyak tipe-tipenya lagi. Jadi sistem rumah sakit ini mengcover seluruh alur proses ketika pasien ini masuk, baik itu dia dari rawat jalan maupun dari rawat inap. Jadi contoh saya ambil yang untuk rawat jalan itu, pasien kan daftar, nah itu nanti langsung otomatis pasien daftar, database-nya masuk ke sistem IT. Nah nanti pasien masuk ke misal poli internis, nanti data itu masuk ke sistem IT. Terus pasien melakukan pemeriksaan laboratorium itu juga masuk ke sistem IT dan selanjutnya ke radiologi atau mungkin nanti dia sampai misalnya masuk ke rawat inap. Nah, nanti itu juga sistemnya masuk ke IT kami. Jadi kalau ditanya ada apa aja itu keseluruhan rangkaian proses di rumah sakit itu pasti masuk ke sistem IT-nya. Pernah nggak sih Kak di dalam sistem ini ada kendala di IT-nya, terus ada cara menyelesaikannya nggak? Kalau semuanya ada kendalanya. Kalau dari user kami ini pasti banyak ya masalah karena ini kan kita juga baru implementasi 2020 ya dan itu pun belum sempurna. Nah, kendala yang paling sering itu misal dari jaringan bermasalah. Lagi down-nya itu kan kita juga mengalaminya ya dimanapun, nggak cuma di rumah sakit. Terus atau enggak ternyata misal ada error karena kalau teman-teman tahu, ini kan rumah sakit itu bekerja sama dengan BPJS. BPJS itu juga punya sistem IT tersendiri dan kita tuh terkonek lah, terintegrasi dengan dia dan ketika ada kendala di BPJS itu juga akan ngaruh nih ke sistem IT kita di rumah sakit. Nah, terus kalau ditanya cara mengatasinya, kalau misalnya untuk yang jaringan nanti mungkin bisa detailnya sama Mas Adrian ya. Kalau untuk yang BPJS itu pasti kita IT kami kan ini juga bekerja sama dengan pihak ketiga ya, vendor dari luar. Nah, vendor dari luar ini akan tektokan nih sama tim BPJS untuk solusinya gimana, kira-kira permasalahannya bisa diselesaikan kapan. Kalau ketika itu lagi down banget ya mau nggak mau kita saat itu menggunakan manual dulu dari rumah sakit. Semisal sistemnya lagi down. Terus paling permasalahan-permasalahan lain mungkin lebih ke teknis ya, misal dari sisi usernya ada yang kurang nih sistemnya ternyata ada yang perlu ditambahkan untuk mempermudah proses pelayanan. Nah, paling itu nanti kita request nih ke tim IT vendor yang di Bandung untuk penambahannya. Itu sih mungkin kalau misalnya Adrian mau menambahkan dari
sisi jaringan atau lain-lain. Ya Mbak, makasih. Kalau misalkan ada kendali jaringan sih paling pengecekan fisiknya dulu ya. Kalau misalkan ada masalah trouble di komputer, unitnya atau dari jaringannya, paling dia kita kan menggunakan pihak ketiga juga itu dari Telkom, bisa dicek koneksi dari Telkom juga, mengecekkan kabel-kabel jaringan atau si WiFi-nya itu aja sih kalau misalkan dari jaringan. Oke, kemudian ada pemeriksaan rutin nggak untuk sistem informasi yang ada di rumah sakit ini? Kalau pemeriksaan sih tentunya ada ya, cuman mungkin case by case juga sih kalau misalkan pemeriksaan. Selama itu misalkan nggak ada kendala, itu aman sih. Apakah di sistem IT di dalam rumah sakit ini ada tantangannya sendiri nggak sih untuk mempersiapkan sistem ini biar bisa jalan terus gitu? Tantangannya ya pasti banyak sih, karena untuk implementasi sistem baru aja ini kita tuh udah mulai merumuskan dari 2019, tapi baru diaplikasikan tuh 2020. Berarti kan ada mungkin sekitar itu kayak 6 bulanan kalau nggak salah untuk persiapannya. Banyak banget sebenarnya yang perlu apa tantangan dan dipersiapkannya itu. Contohnya yang tadi saya bilang kan, ini tuh kita sistem ibaratnya bikin dari nol lah, bukan bikin dari nol ya. Cuman kalau kalau teman-teman ini anggapannya kayak customize sistem. Kan jadi di kita tuh udah pakai elektronik rekam medis. Jadi kalau di rumah sakit kan kalau teman-teman ke rumah sakit biasanya mungkin ada beberapa yang masih nulis di kertas tuh, misalnya ke poli dokternya nulis di kertas, terus nulis apa-apa di kertas, tapi kita tuh sekarang udah nulisnya di komputer, yaitu ditaruhnya di sistem kan. Nah, jadi otomatis tantangan yang pertama itu gimana si form yang dulunya ada di kertas itu bisa dipindahkan ke komputer. Nah, itu dari tim IT kan harus develop apa namanya si form itu kan. Terus tantangan kedua, gimana nih untuk mengubah kebiasaan para user yang biasanya nulis di kertas, jadi nulis di komputer. Yang itu kan pasti nggak semua orang familiar dengan penggunaan komputer atau bisa pengerjaannya bisa lebih cepat dengan komputer kan. Apalagi kan kita dokter-dokter juga nggak hanya ada dokter muda, tapi ada dokter-dokter yang usianya lebih tua. Itu untuk di sistem kalau dalam mempersiapkan sistemnya, terus sama paling yang teknisnya kayak persiapan jaringan, terus untuk server sendiri itu kan harus dipersiapkan ya. Itu mungkin nanti kalau mau ditambahkan sama Mas Adrian. Oke, itu aja sih kalau dari saya. Cukup sih itu mau sangat mewakili untuk tantangan dari kita. Kemudian ada hal yang membedakan sistem di rumah sakit ini dengan di rumah sakit yang lain? Sebenarnya tiap rumah sakit pasti berbeda ya sistemnya. Secara gambaran umum ya sama kayak tadi bilang saya ibaratnya ada rawat jalan, rawat inap, lab dan lain-lain, tapi isi di dalamnya itu pasti beda-beda. Yang paling membedakan mungkin dari form masing-masing rumah sakit ya. Di kami juga oh ya mungkin yang belum ada di beberapa rumah sakit tapi nggak ada juga yang udah punya itu kayak e-kios kita tuh jadi udah ada sistem pendaftaran manual yang kayak pasiennya tuh bisa datang nih ke self kiosk dan mereka bisa daftar sendiri nih mau kemana itu jadi memudahkan juga kan ketika itu pasiennya udah sering berobat jadi mereka nggak perlu ngantri lama nih ke orang pendaftaran yang daftarin kayak biasa tapi ini mereka bisa daftar sendiri kayak ibaratnya self check in kalau di bandara atau mungkin kayak di bank-bank kayak gitu itu sih mungkin yang membedakan. Kemudian apa sih keuntungannya yang diperoleh setelah perusahaan mempunyai sistem ini, setelah sistemnya itu diluncurkan gitu? Keuntungannya yang pertama waktunya jadi lebih cepat ya proses pendaftaran jadi lebih cepat terus sama proses pengerjaan di polinya tapi ini sebenarnya agak tentatif ya karena yang di poli kan yang bertindak sebagai user ini dokter jadi kalau misalnya dokternya masih muda nih jadi dia lebih enak tuh kayak ngetik udah cepet terus bisa langsung order order obat juga secara otomatis terus order lab juga secara otomatis. Kalau dulu kan sistemnya gini, jadi mereka nulis nih mau order pemeriksaan ini di laboratorium, nah terus ntar perawatnya nganterin nih ke lab. Nah itu kan memakan waktu juga ya, jadi perawatnya nanti harus ke lab dulu, terus ntar baru atau enggak kayak pasiennya yang harus bawa-bawa kertas ke lab dan itu mungkin entah bisa hilang atau gimana. Tapi dengan ada sistem ini, jadi si
pasien tuh udah nggak bawa kertas sama sekali, semua tuh udah terintegrasi. Nah, itu yang mengurangi kertas ya pastinya. Jadi kan karena paperless, mengurangi proses juga. Terus yang lebih enak juga kalau dari sisi manajemennya itu kontrolnya lebih mudah karena datanya udah ada di sistem semua. Jadi kita kalau mau lihat, oh pasien ini historisnya gimana ya? Data-data, misalnya pasien bulan lalu itu ada berapa sih yang menggunakan obat ini? Itu tuh udah tinggal kita udah narikin di sistem. Jadi untuk report terus untuk controllingnya itu tuh lebih mudah. Itu sih yang menguntungkan. Oke, tadi kan kita bicara tentang keuntungan yang kita peroleh dari sistem ini ya. Kalau kekurangannya tuh apa dari sistem ini gitu? Kekurangan ya tadi seperti saya sempat mention kan belum sempurna ya. Jadi kayak adalah error-errornya. Terus ada ibaratnya nih misal kayak di rumah sakit itu kan yang paling sering nih itu kan formnya itu banyak banget dan form itu tuh bisa dinamis nih. Oh, ternyata ini kita mau ngubah ini nih, mau ngubah kurang ini atau kurang itu. Jadi itu sih yang paling kekurangan karena proses pengerjaan pengubahan itu kan nggak segampang itulah. Ibaratnya kita minta minta sekarang besok langsung jadi atau enggak misal kita mau nambah layanan ini. Nah, itu tuh pengerjaannya cukup lama. Jadi itu sih kekurangannya. Terus paling ya masih ada juga kekurangan-kekurangan kayak kadang suka ada bug error. Ini tiba-tiba misal pasiennya nggak bisa dikeluarin atau nggak bisa di close bill. Nah kayak gitu-gitu adalah sistem bug-bug error dalam mungkin terkadang nggak setiap hari. Cuman ada kok pasti kalau kita pakai sistem IT ya. Selanjutnya nih Kak, untuk pengordinasian pada tim IT di rumah sakit Bakti Medicare ini, untuk menjalankan IT di rumah sakit ini ada tugas-tugasnya nggak untuk dipegang oleh siapa gitu? Oh, kebetulan di rumah sakit Bakti Medicare ini kan IT ada dua ya. Saya dengan Bapak Husno, kebetulan Bapak Husnonya sedang tidak hadir. Untuk itu sih pengorganisasian kita dibagi dua. Kalau saya difokuskan lebih ke hardware, kalau untuk sistem dipegang langsung oleh Bapak Husno. Jadi kalau misalkan ada permintaan, pengeditan atau penambahan fitur dalam eh, sistem IT kita, itu langsung dikoordinasi oleh Bapak Husno begitu. Kalau saya untuk lebih memegang untuk misalkan ada masalah tapping di jaringan, di hardware sistem komputer atau apa gitu. Apakah sistem yang di rumah sakit ini bisa dikatakan sebagai sistem yang paling unggul di rumah sakit? Kalau paling unggul kan kita perlu perbandingan ya dan kalau perbandingan dengan rumah sakit lain saya kurang tahu ya. Tapi kalau kan di perusahaan ini berarti di rumah sakit ini mungkin kita bandinginnya sama sistem yang lama ya. Karena kan kita sempat ganti sistem juga. Ya bisa dibilang ini lebih baik dan karena kita baru benchmark datanya baru 2 ya ini yang paling unggul berarti untuk saat ini ya. Walaupun belum sempurna. Untuk rumah sakit Bakti Medicare ini sendiri kan punya layanan berupa web. Bentuk pelayanan yang ada di web tersebut apa aja Kak? Kalau di web kami itu sebenarnya fungsi utamanya kan untuk media informasi ya. Sama jadi kita juga ada live chat sih sebenarnya. Live chat di mana nanti langsung dibales sama tim kami. Terus jadi itu kalau untuk web sih biasanya kami untuk menginformasikan jadwal dokter kan di situ udah lengkap tuh ada jadwal dokter lengkap. Terus sama kalau misalnya media informasi kayak kita habis ada kegiatan atau ada promosi kita masukin juga tuh di situ. Kalau ya itu sih paling media informasi sama yang live chat itu juga untuk membalas pasien yang biasanya sih nanya-nanya tentang layanan poli sih biasanya lebih untuk media informasi aja. Kalau untuk maksudnya untuk daftar via website sih untuk sekarang belum ya kita. Tadi kan ini di sistem yang sebelumnya di rumah sakit ini kan ada beberapa kekurangan ya. Yang di-upgrade itu apa aja sih Kak? Pasti ada dong pengupgradean yang dilakukan di sistem rumah sakit ini untuk menjadi sistem yang lebih baik lagi. Iya, yang di-upgrade itu yang paling utama yang paperless yang saya bilang. Jadi dulu pas kita masih pakai sistem lama, kita tuh masih pakai nulis di kertas. Jadi ibaratnya belum semua unit menggunakan sistem kalau dulu ya. Jadi paling kan
ngedaftarin pasien, sebentar pasien ke poliklinik kayak gitu tuh si perawat, dokternya tuh nggak pakai sistem, mereka nulis di kertas kayak gitu. Nah itu yang kita upgrade dari sistem lama ke sistem baru. Jadi sistem baru tuh semua udah pakai sistem rumah sakit lah, semua unit-unit itu yang di-upgrade. Terus paling di-upgrade juga dari segi laporan, yang tadi saya sempat mention juga, laporannya jadi lebih lengkap, sama dari em, segi apa lagi ya? Saya baru kepikirannya itu sih, karena yang paling utama memang paperless sama laporan sama ini sih mungkin dari segi harga pelayanan rumah sakit yang dibikin jadi lebih beragam kalau di sistem lama itu nggak bisa. Saya mau tanya sama Mbak Zara nih, Mbak Zara ini kerja di rumah sakit di bagian sistem apa ya? Saya bukan di bagian sistem, saya di bagian komersial, marketing. Tapi kebetulan memang waktu 2020 itu saya tergabung ke tim yang ini ngurusin untuk pemindahan sistem dari lama ke baru. Jadi kalau untuk yang sistem barunya saya sedikit-sedikit lumayan paham. Kalau saya sendiri kebetulan dari staff IT, namun eh, untuk komposisian saya lebih difokuskan untuk ke hardware sama jaringan itu aja. Kalau misalkan sistem tadi sama ada satu lagi Bapak Kusno dipegang langsung semua. Untuk Pak Ardian ini kesulitannya apa aja sih Pak? Kalau di bagiannya ini, bagian Bapak ini sekarang? Kalau kesulitan beragam sih ya, kalau misalkan kaitan dengan teknis kan ya, kalau misalkan ada trouble di komputer bisa aja misalkan entah itu misalkan gimana kalau misalkan komputer tiba-tiba mati meskipun gejalanya sama atau misalkan ciri-cirinya sama, itu belum tentu si kerusakan yang ada di dalam komputer itu sama gitu. Paling itu sih, jadi harus tidak bisa kalau misalkan ada trouble dari komputer, dari hardware atau jaringan, itu harus benar-benar di checking langsung gitu sih. Di era sekarang ini kan banyak hacker ya. Pernah nggak sistem di rumah sakit ini kena hack? Untuk saat ini alhamdulillah kita belum pernah ada hacker sih. Karena keamanan kita juga bisa dibilang, Berarti masih aman-aman aja ya alhamdulillahnya. karena sistem kita kan berbasisnya lokal, tidak web ya, berbasis web. Jadi kemungkinan kecil sih kalau untuk hacker itu. Mungkin itu saja yang kita tanya-tanya untuk kali ini. Mungkin next time kita bisa minta tolong untuk tanya-tanya lagi sama Bapak sama Ibu Zahra. Ucapkan terima kasih kepada Pak Ardian dan Ibu Zahra sudah atas waktunya, sudah mau kita wawancarai untuk sistem yang rumah sakit ini jalankan. Selamat siang. Oke. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil wawancara kami dengan para narasumber kami terkait teknologi di rumah sakit Bakti Medica ini. Karena yang seperti kita ketahui ya, di teknologi sekarang ini berkembang terus dengan pesat gitu. Begitu pula yang terjadi pada sistem informasi yang terdapat pada rumah sakit Bakti Medica ini. Baik, saya Malik Fajar. Saya Wanita kami. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.